Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Bu Nova kembali, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana asuhan anestesi pada pasien yang mengalami sianosis ya. Jadi saya kira saya tidak akan menyampaikan kembali apa sianosis itu. Karena kenapa? Karena sianosis ini sebetulnya bukan merupakan suatu penyakit ya, tapi di sini adalah sebagai bagian dari manifestasi klinik dari suatu penyakit ya. Jadi nanti sebetulnya pasien yang mengalami sianosis itu pasti akan mengalami suatu gangguan tertentu gitu ya. Jadi bukan suatu penyakit ini ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sianosis itu secara harfiahnya kan bahasa orang awamnya kebiruan ya, tapi berbeda dengan pucat ya. Jadi dia sebagai suatu manifestasi di mana adanya kekurangan oksigen ya di dalam sebuah jaringan. Nah, sianosis ini bisa kita bagi menjadi beberapa, misalnya sianosis sentral dan sianosis perifer. Sianosis sentral ini ada yang bersifat kardiak, ada yang bersifat non-kardiak. Kalau yang kardiak ini biasanya dia akan bermasalah di salurannya ya. Jadi ada saluran entah itu atau pembuluh ya yang ada di jantung ya, dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau yang bersifat non-kardiak itu biasanya sianosis itu disebabkan karena akibat dari hipoventilasi ya. Kita ketahui bersama bahwa hipoventilasi itu kekurangan oksigen ya, gitu. Sehingga terjadi peningkatan CO2 yang berlebihan. Nah, contohnya di sini ini akibat adanya suatu penyakit misalnya hipoksia iskemik, enselopati, atau perdarahan intrakranial, atau bahkan kejang ya. Ini beberapa contoh yang bisa mengakibatkan terjadinya hipoventilasi. Kemudian yang non-kardiak ini penyakit pulmonal ya, bisa karena respiratory distress syndrome, bisa karena abnormalitas bawaan, atau di sini adanya masalah kerusakan pada difusi alveoli arterialnya ya. Nah, terus kemudian di sini adanya penyakit hemoglobin atau HB ya. Jadi orang yang kekurangan hemoglobin itu akan bisa berdampak sianosis ya, atau yang disebut dengan methemoglobinemia. Jadi ini beberapa masalah yang bisa mengakibatkan terjadinya sianosis sentral. Nah, sianosis sentral yang bersifat kardiak, contohnya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa hipoventilasi, orang yang mengalami hipoventilasi, kelebihan CO2 dan kekurangan oksigen itu akan bisa mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran. Ya, akibat dari misalnya adanya riwayat trauma kepala misalnya, atau di sini pada pasien yang kejang ya. Pada penyakit pulmonal adanya distres pernapasan ya, atau terdapatnya bunyi napas tambahan. Kemudian pada penyakit hemoglobin, faktor resikonya adalah akibat dari paparan stres oksigen, kemudian anestesi ya, biasanya ini bersifat yang topikal, kemudian antibiotik sulfonamid, kemudian metoclopramid, nitrit oxide ya, inhalasi, dan bisa terjadi pada tekanan oksigen yang normal. Tapi walaupun tekanan oksigen yang normal, namun dia ada masalah dengan hemoglobinnya ya, gitu. Kemudian yang kardiak ini mengakibatkan PO2-nya turun dan terdapat adanya murmur saat kita lakukan auskultasi di kardiaknya. Nah, ini adalah contoh dari yang diambil dari jurnal ya, bahwa beberapa hal yang bisa mengakibatkan sianosis sentral secara kardiak itu bisa sianosis jantung dan sianosis
paru-paru, ya. Jadi kalau sianosis yang disebabkan karena masalah jantung, ini biasanya sifatnya adalah untuk pernapasannya itu dia relatif nyaman untuk beristirahat. Makanya orang-orang yang terjadi masalah jantung itu dia akan kesulitan untuk beraktivitas, ya, seperti misalnya gagal jantung yang menurut NIHA itu ya, yang ada 4 itu, NIHA 1, 2, 3, 4, yang sama sekali dia semakin tinggi NIHA-nya dia semakin tidak bisa beraktivitas, karena kalau aktivitas sedikit, ringan, sedang sampai dengan dia berat, dia akan sesak napas gitu. Nah, tapi kalau dia sianosisnya dia sebabkan karena ada penyakit pulmonal, itu dia akan mengakibatkan kompensasi terjadinya tachypnea atau RR, jumlah frekuensi pernapasan yang meningkat. Adanya distress dan adanya retraksi. Ya, itu kompensasi apabila terjadi sianosis secara pulmonal. Terus kemudian kalau misalnya pada pasien yang mengalami sianosis kardiak itu pada saat menangis ini biasanya akan atau sesuatu hal mengejan misalnya atau butuh suatu tenaga, ini biasanya akan terjadi sianosisnya semakin memburuk. Contohnya misalnya pada pasien yang tetralogi Fallot atau TOF pada bayi yang baru lahir, ya. Misalnya dia menangis gitu ya, atau dia sedang netek misalnya, atau disusui misalnya ya, menangis, itu akan semakin membiru. Itu untuk membedakan bahwa itu sianosisnya ada masalah di jantung atau dia ada masalah di paru-paru. Terus bagaimana kalau sianosisnya terjadi di paru-paru untuk crying atau effortnya? Nah, ini sianosisnya akan semakin meningkat juga gitu ya. Jadi akan ada perbaikan misalnya untuk sianosisnya ya gitu. Kemudian saat kita lakukan auskultasi di dada, kalau untuk sianosis kardiak itu kita akan temukan bunyi murmur. Kemudian kalau dia sianosisnya di masalah paru, itu dia akan ada bunyi nafas tambahan seperti rels, krekos, dan wheezing. Nah, untuk pemeriksaan radiografi di dada, kalau dia terjadi sianosis kardiak, itu dia akan akan melakukan posisi secara abnormal. Ini biasanya terjadi pada kardiomegali, ya. Tapi untuk yang sianosis pulmonal ini biasanya dia tidak akan melakukan posisi yang yang normal ya gitu. Jadi ini biasanya terjadi pada pasien yang terjadi atelektasis, pneumotorak dan lain sebagainya, pneumonia gitu ya. Kemudian untuk EKG biasanya ada irama abnormal untuk sianosis kardiak, tapi kalau untuk sianosis pulmonal itu dilakukan EKG dia akan normal. PCO2 atau tekanan CO2-nya dia normal atau rendah. Nah, kalau sianosis pulmonal dilakukan pemeriksaan analisa gas darah untuk PCO2, itu biasanya dia akan terjadi peningkatan. Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk respon terhadap saturasi oksigennya ini biasanya tidak berpengaruh kalau untuk jantung, tapi kalau sianosis pulmoner itu biasanya akan ada pengaruhnya terhadap saturasi oksigen. Walaupun tidak semuanya masalah paru itu bermasalah di saturasi, tapi biasanya dia akan beberapa hal itu akan kecenderungan terjadi perubahan ya untuk saturasi oksigennya. Tapi untuk kardiak itu tidak ditemukan biasanya ya. Nah, bagaimana untuk pasien yang mengalami masalah tanda gejala sianosis, kita harus perlu melakukan asesmen preoperasi. Nah, kita harus tanyakan apakah pasien mempunyai riwayat jantung, penyakit jantung, usianya bagaimana, ya. Kemudian riwayat penyakitnya itu bagaimana, ya. Kondisi nanti
pasiennya seperti apa, ini harus kita tanyakan ya. Umur ini juga akan mempengaruhi bagaimana delivery oksigen yang ada di jaringan dan ada di darah ya. Nah, pada pasien yang mengalami masalah jantung kardiak ini ada beberapa hal ya, baik itu dia akan mengalami sianosis ya, atau dia mengalami kegagalan jantung kongenital ya. Nah, ini untuk pasien-pasien yang pada anak ya, pada anak. Nah, apa yang harus kita cari pada pasien yang sianosis itu jelas kita harus cek HB-nya karena HB ini akan berhubungan dengan kadar oksigen ya, kadar oksigen yang ada di dalam darah. Terus kemudian untuk sianosis untuk prosentase HB-nya ini biasanya akan sampai pada 20 mg per dl. Ya, berapa HB-nya? Nah, jadi ini akan level HB ini biasanya akan mempengaruhi hematokrit biasanya ya. Jelas karena memang hematokrit itu kan berapa jumlah volume total plasma kemudian dibagi dengan berapa HB ya, kandungan oksigen yang ada di dalam darah. Nah, kita tanya juga apakah terdapat polisitemia ya. Misalnya beberapa kondisi HB, sel darah merah misalnya, trombosit dan lain sebagainya ini terjadi peningkatan viskositas atau tidak ya. Terus kemudian hidrasinya bagaimana ya gitu. Kemudian terkait dengan suhunya bagaimana gitu. Harus kita lakukan pemeriksaan kajian lebih lanjut. Terus kemudian berikutnya yang terkait dengan koagulasi karena kita akan melakukan pemeriksaan operasi sehingga harus kita kaji apakah ada faktor pembekuannya itu bagaimana, fibrinolisisnya ya. Kemudian ini kita hati-hati pada pasien yang akan dilakukan tonsilektomi ya, karena apabila bermasalah di fibrinolisisnya, bagaimana ke pembekuan darahnya, karena pasien tonsilektomi kan akan sangat beresiko terjadi perdarahan ya. Sehingga harus kita cek bagaimana sel darah merahnya ya. Nah, hal yang harus kita cari berikutnya adalah elektrolitnya, kandungannya bagaimana. Kemudian perlukah kita berikan nanti decoxing atau diuretik apabila dia terjadi hipoglikemi, hipokalsemia ada atau tidak ya. Analisa gas darahnya bagaimana. Nah, untuk analisa gas darah ini dia akan beresiko kalau tekanan oksigennya itu di bawah 50 ya, atau di rentang 30 sampai 40 dengan saturasi oksigen kurang dari 70%, ini akan sangat beresiko. Nah, sehingga ini perlu kita berkolaborasi bersama ya dengan konsultan kardiologi. Kemudian untuk preoperasi infeksi saluran pernapasan atas ini harus kita pertimbangkan terjadinya desaturasi. Hati-hati pada pasien yang akan dilakukan intubasi pada pasien yang sianosis ini kita harus waspada terjadinya desaturasi. Kemudian akan terjadinya laryngospasme, bronkospasme ya, dan adanya post ekstubasi ya. Itu juga kita harus hati-hati. Nah, untuk bagaimana untuk selama proses anestesia ya atau proses di intraanestesinya. Kita biasanya ada yang namanya cardiac grid. Jadi kita tentukan berdasarkan tabel atau kolom ya, di mana cardiac grid ini ada 5 faktor yang harus kita kaji, yaitu bagaimana preloadnya, kemudian bagaimana stroke volumenya ya, SVR-nya, kemudian PVR-nya, kemudian heart rate-nya, dan bagaimana kontraktilitasnya. Karena kenapa? Karena 5 ini kan yang mempengaruhi beban kerja jantung.
Jadi beban kerja jantung itu akan dipengaruhi oleh bagaimana preloadingnya, afterloadnya, ya, stroke volumenya, frekuensi nadi, kontraktilitas, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan preload? Preload itu dia akan meningkat, ya. Preload itu dia akan meningkat dan terjadi peningkatan volume, dan di sini biasanya akan terjadi kontriksi dari pembuluh darah. Nah, apabila terjadi penurunan, ini biasanya terjadi pada pasien yang dilakukannya plebotomi, ya, atau least volume replacement, ya. Jadi penggantian volume dari sesuatu hal, ya, ini akan terjadi penurunan preload pada pasien biasanya. Replacement terkait dengan apapun. Nah, bagaimana dengan SVR-nya, ya? Ini akan terjadi peningkatan apabila di sini terjadi konstruksi dari arteriola atau diberikannya ketamin. Ya. Nah, menurun ini apabila diberikan anestesis secara volatil, ya, inhalasi, dan secara IV. Nah, secara releasingnya itu biasanya diberikan histamin, ya, gitu. Ini untuk PVR-nya. PVR-nya di sini akan terjadi peningkatan, ya, akan meningkat pada pasien yang mengalami hipoksia, hiperkarbia, ya, peningkatan CO2 di dalam jaringan atau meningkatnya hematokrit, ya. Nah, terus kemudian terjadi PVR menurun ini apabila terjadi vasodilator atau dilator dari pulmonal, ya. Nah, bagaimana dengan heart rate-nya? Dia akan terjadi peningkatan kalau misalnya ada pemberian atropin, pancuronium, isofloran, ya. Terjadi penurunan itu kalau diberikan beta blocker atau digoxin. Nah, terkait dengan kontraktilitas ini obat-obatan. Jadi kita inginnya apa misalnya, ya. Jadi misalnya obat digoxin, dia lebih ke arah apa daya kerjanya obatnya? Oh, dengan kita akan meningkatkan kontraktilitas. Berarti yang harus kita berikan kan berarti digoxinnya, ya, atau inotropiknya. Kalau kita akan meningkatkan denyut jantungnya, ya berarti kita berikan atropin. Misalnya begitu. Ya, nah ini kontraktilitas ini bisa menurun. Semua agen inhalasi ini akan mengakibatkan penurunan dari akan mengakibatkan penurunan kontraktilitas dan channel kalsium channel blocker. Ya, segala jenis obat ini akan mengakibatkan perubahan pada kontraktilitas jantung. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Nah, ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa ini adalah cardiac rate-nya. Ini semacam tabel ada 5. Kemudian ini untuk premedikasinya, untuk pasien-pasien yang mengalami masalah sianosis itu kita cegah penggunaan intramuskular, ya. Kemudian puasa 2 jam untuk cairan, ya, untuk ini khususnya untuk anak-anak. Diuretik biasanya ini 1 hari antikoagulan, ya. Terus kemudian premedikasinya kita bisa berikan oral atau nasal midazolam, fentanyl atau dengan ditambah atropin, morfin, atropin midazolam atau ketamin, ya. Kemudian untuk pasien yang mengalami endokarditis dengan yang ketidakefektifan pada endokarditis, ini biasanya kita akan berikan IV ampicillin, ya, 2 mg, kemudian genta setengah jam sebelum dan 6 jam setelahnya. Ya, ini kita tentu saja kita melakukan kolaborasi, ya. Kemudian kalau yang alergi terhadap penisilin ya bisa kita kolaborasikan untuk pemberian obat yang lain, ya, contohnya vancomycin atau genta. Nah, kemudian untuk vena aksesnya ini untuk pembedahan yang tidak yang tidak banyak ini, ya, ambulatorinya, ya, atau perpindahannya. Terus kemudian semua akses IV untuk semua pembedahan minor, ya. Jadi kita hati-hati untuk melakukan akses vena, ya, atau mau memasang infus atau akses vena yang lainnya itu kita harus
hati-hati jangan sampai ada bubbling, karena bubbling ini akan semakin memperparah pasien terjadi cyanosis ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Jelas kita harus melakukan monitoring berapa saturasinya ya. Kemudian bagaimana kapnografinya, kemudian CO2-nya itu bagaimana ya, EKG-nya seperti apa. Kalau memang perlu ya kita butuh WSG guideline, ya kita lakukan ya, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Kemudian bagaimana posisi selang kateternya, artinya kateter di sini adalah untuk yang langsung ke apikal atau sentral, apakah dia akan berubah atau tidak ya, hati-hati. Nah, untuk anestesianya mungkin berikan secara ketamin, karena memang tidak semuanya dokter akan merekomendasikan pemberian ketamin. Jadi ini karena anestesi itu kan seni ya, jadi tidak harus ketamin karena melihat juga bagaimana kondisinya pasien ya. Karena ketamin ini kan akan menimbulkan halusinasi yang luar biasa sekali. Jadi tidak semuanya akan merekomendasikan ini. Berikan pancuronium jika memang perlu. Fraksi dari oksigennya bagaimana, kemudian opioid dan agen inhalasi. Intinya adalah pertahankan cardiac rate tadi itu. 5 tadi, bagaimana kontraktilitasnya, SV-nya, PV-nya, ya, heart rate-nya, ya, dan preload-nya tadi, ya. Nah, kita harus pertahankan temperatur ya, karena pasien yang cyanosis ini akan sangat sensitif terhadap temperatur. Kemudian hidrasi yang adekuat, cairan yang adekuat ya, induksi IV dan induksi inhalasi ini yang masih menjadi pertentangan atau perdebatan, apakah kita lebih baik menggunakan yang IV atau kita menggunakan yang inhalasi. Tentu saja ini akan ada banyak faktor yang mempengaruhi, tergantung dari banyak hal, jenis operasinya, ya, lama pembedahannya dan lain sebagainya, berat ringannya, pembedahan minor, mayor dan lain sebagainya ya. Nah, untuk regional anestesi itu ini biasanya tidak berhubungan nyeri ya, ini tidak ada secara efek secara khusus. Tidak ada koagulopati ya, adanya intratekal narkotik. Terus kemudian ini khusus untuk yang falot ya. Apakah ada adenoma pada payudara, misalnya ada fibrokistik atau tidak di situ. Kemudian untuk post operasinya, jelas kita harus care terhadap nyeri yang terjadi pada pasien. Kita pastikan tidak ada hipoksemi atau hiperkarbi ya, dan kita lakukan suplementasi atau oksigen tambahan ya. Nah, khusus untuk TOF ya, ini kita cegah adanya cyanosis, kita berikan kolaborasi pemberian beta blocker dan kita pertahankan untuk CVR-nya ya. Terus kemudian untuk bagaimana untuk yang treatment hipersianatiknya ya, kita kaji adanya fraksi oksigennya ya, bagaimana untuk pulmonal vasodilatornya, hidrasinya itu bagaimana, jika perlu morfin ya, kita berikan morfin jika memang perlu ini ya, ini karena ketamin ini untuk meningkatkan SVR-nya ya. Kemudian phenylephrine ini tentu saja kita semuanya ini bisa kita lakukan kolaborasi ya. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan sekilas terkait dengan bagaimana asuhan anestesi, baik tata monitoring, persiapan, monitoring, dan paskanya ya. Demikian yang bisa Bu Nova sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.